Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Kanjeng Heri Official. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di Kuala Lumpur, tepatnya di kawasan Coket, di sebuah warung yang cukup terkenal, yaitu warung Mbak Nur. Mbak Nur ini sudah 30 tahun tinggal di Malaysia dan beliau juga sudah mendapatkan suami, seorang warga negara Malaysia asal Ipoh. Dan kebetulan pada hari ini saya coba mau berbincang-bincang dengan salah seorang warga Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, yaitu selama 17 tahun, yang mana beliau pertama kali menginjakkan kakinya di Malaysia ini adalah menjadi seorang pekerja migran yang masuknya secara resmi. Nah, mungkin perlu kita korek-korek selama saya belum tahu namanya siapa, nanti akan saya pertanyakan namanya siapa, dan beliau juga sudah mendapatkan seorang istri warga negara Malaysia. Oke, saya pertanyakan dengan apa ya, dengan narasumber saya yang berada di Malaysia. Nah, Mas, namanya siapa, Mas? Namanya Khairul Effendi. Wah, Khairul Effendi. Mas Khairul nampaknya masih muda. Saya teringat salah seorang artis di Indonesia yang wajahnya mirip sekali, tapi saya lupa namanya. Dan ada juga seorang paranormal namanya Ki. Itu dua-dua mirip Mas Arif ya, Mas Arif ya? Khairul. Khairul. Mas Khairul, gimana sih Mas Khairul sudah lama tinggal di Malaysia, sudah 17 tahun, dan juga sudah beristri, mendapatkan warga negara Malaysia. Gimana cerita kronologis bisa sampai di Malaysia, sampai bertahan sampai saat ini? Ya, asal mulanya ya pengen sini kan cari duit lah ya. Cari duit, mau lebih lah, duit lebih. So sini masuk resmi 2 tahun, potong, saya punya permit, jadi kosong lah. Oh, dulu awalnya itu berangkat secara resmi melalui PT dari Jawa Timur apa Jawa Timur. Jawa Timur. Dulu pertama sekali itu bekerja apa? Kerja project lah. Oh, bangunan ya, konstruksi. Nah, setelah 2 tahun akhirnya tidak diperpanjang, jadi kosong istilahnya di sini ya. Masalah nggak bisa disambung. Oh, nggak bisa disambung. Tapi tentang masalah kehidupan ataupun selama bekerja, gaji sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan? Sesuai, alhamdulillah ya. Sesuai. Dulu ingat nggak berapa orang dulu berangkat dari Indonesia melalui Jawa Timur apa Surabaya atau melalui Surabaya? Dulu yang saya ingat tuh 10 orang. 10 orang. Nah, terus kok sampai bisa bertahan? Terus akhirnya mungkin karena dulu sempat masuk kosongan. Pernah nggak pengalaman dulu ditangkap polisi Malaysia? Pernah. Oh, pernah ya. Tapi polis gas ini lah, polis gadungan lah. Oh, polisi gadungan. Ada polisi gadungan juga? Banyak sini. Wah, ngaku-ngaku polis terus menangkap. Dibawa masuk kereta. Terus itu diajak jalan, pusing-pusing. Nah, situlah ambil duit. Oh, jadi di sini juga baru ini saya mengerti bahwa ada juga di sini, tidak hanya di Indonesia, dia ada polisi gadungan. Di sini juga ada polisi gadungan yang pura-pura jadi polisi. Misalkan menampak warga negara Indonesia mungkin yang lagi jalan, terus ditangkap. Menurut ceritanya Abdullah, terus akhirnya dimasukkan dalam mobil. Ending-endingnya minta duit. Saya itu dilepas. Berapa kali kejadiannya itu? Satu kali. Nah, habis itu hati-hati lah. Oh, habis itu hati-hati semenjak diminta berapa dulu? Dulu masih 300 ringgit. 300 ringgit? 1 juta lah. Apakah 1 juta? Apakah Mas Abdul Sarif sendiri atau berapa orang dulu? Saya sendiri. Saya sendiri? Itu ketangkep di mana tuh? Di Kuala Lumpur? Di bus stop. Di? Bus stop. Oh, di bus stop. Mau naik bus, habis itu ditangkap lah. Berapa orang yang ngaku-ngaku polisi gadungan itu? 2 orang. 2 orang? Terus itu pengalaman yang sangat pahit ya? Nah, selama di Malaysia, Mas Abdul Sarif itu selain kerja bangunan, kerja apa lagi? Gak ada lagi. Hanya khusus bangunan terus? Bangunan aja. Nah, ceritanya kok bisa mendapatkan istri di Malaysia ini warga negara Malaysia lagi? Warga negara mana? Malaysia mana? Asli Terengganu. Oh, Terengganu. Gimana? Cinta awalnya, kenal pertamanya itu bagaimana? Itu saya, bagaimana itu? Ya dulunya memang apa ya, kenal waktu saya pertama kali, saya 2 kali kawin.
Oh, 2 kali nikah. Nah, nikah. 1 kali. Pertama dengan orang Jawa juga. Oh, di sini apa di sini? Oh, pertama sekali nikah sama orang Jawa. Orang Indonesia, orang Jawa, ya. orang Jawa Timur. Terus Itu cerai. Nah, saya apa ya? Masih nggak boleh percayalah saya cerai kan. Nah, oke. Cerainya di Malaysia apa di Indonesia? Oh, oke. Terombang-ambing lah, panjang. Nggak terima lah kan. Oh, terus itu minum-minum mabuk-mabuk lagi. Wah, mabuk-mabuk dia. Nah, frustasi dia frustasi. Mas Abdul Sarip dicerai istri rupanya sempat frustasi juga. Terus akhirnya mabuk-mabuk. Terus habis itu kenal gitu. Oh, kenal yang sekarang istrinya ini. Ya baiklah, dia terbayar bagi apa? Bagi ceramah lah, bagi nasihat lah. Oh, nasihat terus. Nggak usah minum, suruh kerja betul, cari duit. Nah, lama-lama jatuh hati. Yang jatuh cinta. Yang nembak pertama siapa? Abdul Said. Oh, jadi laki-laki. Khairul. Oh, laki-laki ya gendut juga. Yang nembak pertama adalah dia ini terhadap istrinya. Terus waktu tembakan pertama gimana? Langsung nyantel? Langsung? Masih handsome lah, masih. Wah, masih handsome. Nah, ini kalau di polis handsome dia nih, ya kan? Terus sekarang nikahnya nikah di Terengganu apa di Indonesia? Di sini. Oh, di Malaysia. Jadi semua ada tuan kadi apa dinikahi. Nikah resmi apa siri nih? Sekarang baru sih. Oh, gitu. Mau urus surat ini belum sempat lagi lah. Oh, belum sempat lagi. Oh, ini nanti ke depan mau urus surat. Terus udah punya anak belum? Belum. Kawin udah 2 tahun. Oh, baru 2 tahun nikah. Nah, sekarang dalam kondisi saat ini kan 17 tahun sudah mendapatkan penduduk tetap belum di sini? Belum. Jadi urus dulu balik kampung, kita urus dulu surat-suratnya. Kita balik sini pergi immigration, surat urus lagi baru dapat. Oh, jadi sekarang Mas Khairul pakai paspor lah. Oh, jadi sekarang ini dalam pengurusan penduduk tetap Aceh Merah ya. Jadi sementara ini menggunakan paspor. Jadi permit ya. Oh, sudah ada permit. Jadi bekerja jadi aman ya kalau gitu. Wah, alhamdulillah. Jadi Mas Abdul Khairul Muhammad. Oh, Muhammad Khairul Afandi. Oh, Muhammad Khairul Afandi ini sudah mempunyai istri 1 dan sekarang ini lagi dalam proses untuk mendapatkan penduduk tetap Malaysia atau yang disebut IC merah ya. Berarti dalam proses. Begitu juga untuk pernikahan ya. Untuk itu pendaftaran kalau kita di kantor agama Indonesia ya. Nah, saya ingin tanya nih terakhir, bagaimana kesan dan pesan selama hidup di Malaysia 17 tahun, suka dan dukanya apa? Nah, jujur saja. Kalau dukanya tak kan mampu. Terus kalau dukanya ya waktu ada operasi immigration kita lari, kita sembunyi. Dukanya juga kita kena polis, kena duit padahal kita sudah apa? Ada permit. Biasalah kan minta duit. Nah, itu pokoknya dukanya ya dapat duit lah dukanya. Oh. Dapat istri lagi. Oh, jadi dukanya tadi duber-duber sama polisi padahal sudah ada permit ya kan. Nah, dukanya 1 dia mendapatkan istri orang Malaysia. Yang kedua dapat duit. Terus kepingin nggak? Apakah ingin menetap di Malaysia terus karena sudah punya istri atau bagaimana? Ya plannya ya untuk mau di sini. Nah, ada nggak lagi saat terakhir pesan dan kesan untuk warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke Malaysia harus melalui resmi atau ilegal? Nah, mungkin kalau ilegal artinya mengikuti peraturan pemerintah. Kalau ilegal pasti melawan peraturan pemerintah. Nah, apa saran Mas Muhammad Khairul Afandi bagaimana memberi risiko jika warga negara Indonesia berangkat secara ilegal masuk ke Malaysia? Apa risikonya? Resikonya yang kena tangkap. 1, kita mau kerja pun nggak senang kan, nyaman lah ya. Oh, tidak nyaman ya. Takut sendirilah mau keluar, takut ya. Mau keluar kemana-mana pun takut juga. Ya kan, apapun mesti takut lah. Ya. Lagi 1 kena tangkap 6 bulan. Oh, kena tangkap 6 bulan. Sekarang ditahan. Tahan 6 bulan. Terus 6 bulan lagi nanti baliknya lagi tunggu lagi. Tambah lagi lah, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung kesalahannya lah.
Oh gitu, ditangkap di penjara ya? Iya. Jadi ditahan selama 6 bulan. Oh gitu. Jadi sarannya tadi apa? Lebih baik yang resmi. Oh lebih baik yang resmi. Nah, ikut peraturan lah. Ikut peraturan. Mahal nggak apa-apa, tapi besoknya jadi enak. Oh itu, jadi pesannya Muhammad Khairul Afandi, lebih baik berangkat secara resmi, aman, mahal sedikit tak apalah, tapi kan aman daripada masuk ilegal, nanti bisa ditangkap, dipenjara selama 6 bulan, dan di sini kerja pun tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Rasa takut ya. Takut mesti ada. Nah, rasa takut pasti ada ya. Mesti ada. Kita kerja pun nggak seenak kita ada permikan, ada paspor kan, aman. Kalau kita kerja pun yang nggak ada yang ilegal pun macam nggak enak, tengok-tengok gitu ya. Lihat-lihat gitu. Itulah apa ya? Saya ini baru paham. Jadi kalau warga negara Indonesia di sini bekerja secara ilegal, jadi mereka tetap takut bekerja seperti orang ketakutan melihat kiri dan melihat kanan ya. Nah, yalah waktu kerja kita nggak enak. Oh, waktu kerjanya nggak enak ya. Artinya mereka tetap was-was ya. Kok saya pikir tergantung mungkin orangnya, tapi ya kalau orangnya ada apa? Ada keberaniannya ya. Oh gitu ya. Ada nggak juga tadi kan untuk saran kepada masyarakat Indonesia, jangan sampai bekerja secara ilegal. Saran untuk pemerintah Indonesia nih, khususnya Menteri Tenaga BP2MI, gimana selaku masyarakat warga negara Indonesia yang sudah lama di Malaysia, yang sangat ngerti kondisi jika berangkat secara ilegal, apa sarannya untuk pemerintah? Hanya yang dipermukakan aja segala urusannya kan. Terus Permukakan segala urusannya, perjanjiannya sini di Indonesia sama di sini harus ditepati semua kan gitu. Oh, jadi itu saran dari Muhammad Khairul untuk Afandi kepada pemerintah. Satu, dipermudah proses pemberangkatannya, dipermudah, dipercepat. Yang kedua, peraturannya di Indonesia sama di sini harus sesuai. Oh, harus sesuai, harus sama. Itulah untuk rekan-rekan channel Kanjeng Heru Official, sedikit perbincangan kami dengan Muhammad Khairul Afandi yang sudah berdomisili selama di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur 11 tahun. Mungkin banyak yang kita tampung ataupun kita dengar nasihat beliau bagaimana untuk warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, disarankan oleh beliau bahwa jangan berangkat secara ilegal, nanti bisa ditangkap, dipenjara selama 6 bulan, dan jika pun berangkat ke Malaysia itu merasa tidak nyaman, takut, tetap rasa ketakutan itu lebih tinggi daripada tingkat kenyamanan. Dan begitu juga untuk pemerintah, khususnya Menteri Tenaga dan BP2MI, agar dipermudah proses pemberangkatan ke Malaysia, ya akan dipercepat, mungkin peraturan itu bisa sinkron dengan Malaysia dan Indonesia. Yang mana tidak tahu bahwa baru-baru ini ada MOU pemerintah Malaysia dan Indonesia sudah mensepakati gaji dan begitu juga potongan-potongan yang sudah disepakati oleh kedua belah negara. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari Muhammad Khairul Afandi, bincang-bincang kami di Kuala Lumpur pada siang hari. Tadi kami makan bersama beliau ngopi, dan saya makan bersama teman saya dari Jepara, suami istri, yang satu suami ganteng, yang satu istrinya cantik. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Muhammad Khairul Afandi, semoga tetap sehat, tetap jaya, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata-kata, kekurangan dalam berbicara. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Kuala Lumpur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.